teman-teman, perkenalkan nama saya Yunesta Gabriela Inakewa dengan NIM 2203020001. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan teknis sistem plumbing pada gedung bertingkat 5 lantai. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah plumbing dan pompa. Nah, yang pertama-tama ini adalah terkait dengan data perencanaan gedung. Di sini jenis gedung yang saya pilih yaitu gedung perkantoran dengan jumlah lantai sebanyak 5 lantai, jumlah penghuninya itu 200 orang, rata-rata penghuninya itu sekitar 40 orang per lantai. Standar kebutuhan air kantor menurut SNI 037065/2005 yaitu 50 liter per orang per hari. Nah, sistem distribusi yang lanjut setelah mengetahui data perencanaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan 3 metode. Di sini terdiri dari 3 metode, yaitu metode berdasarkan jumlah penghuni, metode berdasarkan jumlah alat plumbing, dan metode berdasarkan unit alat beban. Nah, perhitungan kebutuhan air bersih yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penghuni, di mana kebutuhan air bersih sendiri dapat dihitung dari data SNI 037065/2005 untuk gedung perkantoran sendiri. Kebutuhan air bersihnya itu 50 liter per orang per hari. Maka rumus untuk menghitung perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni yaitu kebutuhan air bersih sama dengan jumlah penghuni dikalikan dengan kebutuhan air bersih. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jumlah penghuninya itu sekitar 200 orang. Jadi 200 dikalikan dengan kebutuhan air bersih sebesar 50 liter per orang per hari, sehingga totalnya menjadi 10.000 liter per hari. Kemudian dikonversi ke meter kubik menjadi 10 meter kubik per hari. Nah, perhitungan kebutuhan air bersih yang berikut yaitu berdasarkan jumlah alat plumbing. Menurut data perencanaan tadi, di mana di sini terdiri dari beberapa jenis alat plumbing, yaitu terdiri dari kloset katup, urinoir, dan wastafel. Di mana jumlah dari kloset katupnya itu sebanyak 25, urinoirnya sebanyak 25, untuk wastafelnya itu sebanyak 10, dan kitchen sinknya itu sebanyak 5. Pemakaian air liter orang per hari ini dapat dilihat pada SNI 037065/2005, di mana pemakaian air untuk kloset katupnya sendiri itu sebesar 15 liter per orang per hari, urinoir sebesar 5 liter per orang per hari, untuk wastafel sebesar 10 liter per orang per hari, dan kitchen sink sebesar 25 liter per orang per hari. Untuk menghitung total pemakaian airnya itu di mana jumlah alat plumbing tadi dikalikan dengan pemakaian liter per orang per hari, sehingga misalkan kloset katupnya tadi 25 dikalikan dengan pemakaian air sebanyak 15 liter, sehingga total pemakaian airnya itu sebesar 375. Begitupun juga dengan urinoir 25 dikalikan dengan 5 sama dengan 125. Untuk wastafelnya 10 dikali 10 sama dengan 100, dan kitchen sink 5 dikalikan dengan 25 sama dengan 125. Maka total pemakaian air berdasarkan jumlah alat plumbing yaitu 375 ditambah dengan 125 ditambahkan dengan 100 ditambahkan dengan 125, sehingga total keseluruhannya itu menjadi 725 liter per hari. Nah, perhitungan kebutuhan air bersih metode yang ketiga yaitu berdasarkan dengan unit beban alat plumbing. Nah, di sini terdapat tabel di mana untuk alat plumbingnya itu kloset katup, urinoir, dan wastafel. Jumlahnya kloset katup sebanyak 25, urinoirnya sebanyak 25, wastafelnya 10, kitchen sinknya 5. Nah, untuk unit beban alat plumbing, tiap alat plumbingnya dapat dilihat pada SNI 037065/2005, di mana unit beban alat
plumbing pada kloset katup itu sebesar 10, urinoirnya 5, wastafelnya 2, dan kitchen sinknya itu 2. Sehingga jumlah unit beban alat plumbingnya ini didapat dari jumlah alat plumbing dikalikan dengan unit beban alat plumbing. Jadi misalkan kloset katupnya itu jumlahnya 25 dikalikan dengan unit beban alat plumbing sebesar dengan 10, maka jumlah unit beban alat plumbingnya itu 250. Untuk urinoirnya 25 dikalikan dengan ubabnya 5, sehingga jumlahnya sebesar 125. Wastafelnya 10 dikalikan dengan ubabnya 2, sehingga jumlah ubabnya itu 20. Kemudian kitchen sinknya 5 dikalikan 2, menjadi jumlah ubabnya itu menjadi dengan 10. Total ubabnya secara keseluruhan yaitu 455 unit beban alat plumbing per liter. Nah, karena setiap alat plumbing setiap lantai itu sama, maka total jumlah ubab tadi dikalikan dengan 5 lantai, sehingga 405 dikalikan dengan 5 lantai, sehingga menjadi 2025 unit beban alat plumbing per liter. Nah, setelah menghitung kebutuhan air bersih berdasarkan ketiga metode tadi, di sini juga kita dapat menghitung kebutuhan air bersih harian dan kebutuhan air bersih rata-rata per jam. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan air bersih harian. Rumus untuk menghitung kebutuhan air bersih harian yaitu QH sama dengan N kali Q sama dengan 200, di mana N kali Q itu jumlah penghuni dikalikan dengan kebutuhan air bersih, yaitu 200 dikalikan dengan 50 liter per orang per hari sama dengan 10.000 liter per orang per hari. Kemudian kita konversikan ke meter kubik menjadi 10 meter kubik per hari. Selanjutnya kebutuhan air bersih rata-rata per jam yaitu QR. Rumusnya itu QR sama dengan QH per T. Itu sama dengan 10 meter kubik per hari dibagikan dengan 8 jam, yaitu waktu pemakaian efektifnya T tadi, yaitu waktu pemakaian efektifnya itu selama 8 jam, sehingga 10 meter kubik per hari dibagi dengan 8 jam sama dengan 1,25 meter kubik per jam. Nah, setelah menghitung kebutuhan air bersih harian, perhitungan berikutnya itu debit air jam puncak, QH max, dan debit air menit puncak yaitu QE max. Yang pertama perhitungan debit air jam puncak yaitu QH max itu di sini faktor jam puncaknya yaitu 2,0, sehingga rumus QH max sama dengan C1 dikalikan dengan QH dikalikan dengan 5 lantai menjadi 2,0 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 5, sehingga totalnya menjadi 100 meter kubik per hari. Kemudian debit air menit puncaknya atau QE max-nya, faktor menit puncak yang dipilih yaitu 4. Rumusnya itu QE max sama dengan C2 dikalikan dengan 10 meter kubik per hari dikalikan dengan 60 sama dengan 4 dikalikan dengan 10 meter kubik per hari dikalikan dengan 60 sama dengan 2.400 meter kubik per hari.